Ini kita maka contoh juga yang seperti itu. Ini kita contoh itu yang kayak gitu. Rasul itu ketemu siapapun senyum. Ketemu siapa senyum, ketemu siapa senyum. Nah, pernah suatu ketika Rasul itu pernah nggak senyum sekali itu. Rasul itu pernah nggak senyum itu sekali. Jadi ceritanya pada waktu itu Rasul itu mendapatkan kesempatan bertemu dengan pemuka-pemuka Quraisy. Kumpul ini pemuka-pemuka Quraisy, pemimpin-pemimpinnya, ketemu dan kepingin berbicara dengan Rasul. Kira-kira di kesempatan besar apa enggak ini? Karena kalau modelnya seperti itu, suku, bani, kalau pimpinannya masuk Islam, maka semua anggotanya masuk Islam. Berarti ini pertemuan penting apa tidak? Penting sekali. Maka penting sekali pertemuan yang seperti ini. Nah, baru berbicara di dalam kesempatan itu disampaikan dakwah oleh Rasul kepada petinggi pemuka-pemuka Quraisy. Datang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini siapa? Dia itu orang yang sudah tua, buta. Jadi dia nggak ngerti Rasul itu lagi bersama dengan orang-orang petinggi-petinggi dari kafir Quraisy, lagi memberikan penjelasan tentang Islam, lagi berdakwah karena penting ini. Karena kalau sampai ini pemimpin-pemimpin masuk, maka Islam, maka semua pengikutnya masuk Islam semua. Penting banget ini. Nah, ini Abdullah bin Maktum ini nggak ngerti waktu. Dia sudah sepuh, buta, nggak ngerti waktu. Bertanya suatu hukum, minta dijelaskan. Ya Rasul, jelaskan saya tentang ini. Rasul nggak jawab. Kemudian, ya Rasul, saya bertanya tentang ini. Nggak dijawab lagi. Kemudian orang ini tanya lagi, karena nggak ngerti waktu. Bukan Rasul itu sombong atau apa, karena ini baru waktunya nggak tepat gitu. Wong di depannya baru banyak pemuka Quraisy. Sampai nanya. Nah, baru sekali itu Rasulullah itu akhirnya tidak tersenyum. Nggak senyum sama orang buta. Sebenarnya ya nggak lihat gitu kan. Sekali itu Rasul itu nggak senyum. Gara-gara sekali itu nggak senyum, maka turun surat. Jadi cuma nggak senyum turun surat, nggak cuma turun ayat, turun surat itu langsung dapat peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala hanya gara-gara nggak senyum. Apa suratnya? Abasa wa tawalla. Maka dia Muhammad berwajah masam dan memalingkan, berpaling karena lagi menjelasin ke orang kafir. Padahal datang kepada dia itu orang buta, Abdullah bin Maktum. Ini baru sekali nggak senyum. Lah coba kalau modelnya nabinya model kita, setiap waktu nggak senyum itu 30 juz, isinya peringatan terus sama nabinya itu. Lah untung kita, untung Rasulullah itu nabinya itu. Coba lah kita apa-apa salah itu. Kita lagi mikir, pikiran pusing. Ini pikiran lagi ruwet. Tanggungan utang lagi banyak, jatuh tempo lagi. Orangnya sudah mau nagih 1 jam lagi. Ini misalkan gitu. Wah, sudah wanti-wanti, pokoknya nanti saya datang harus ada uangnya. Datang, nggak usah orang lain, anaknya datang, cuman mau minta jajan, reaksinya kita gimana? Ini marah kita itu. Ini akhlaknya Rasul. Betapa Rasulullah itu punya akhlak yang luar biasa. Karena khuluqul Quran. Bahwa dia Rasulullah, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Sekali nggak senyum dapat peringatan. Surat langsung, bukan nggak terima cuma 1 ayat itu, langsung turun surat. Nah ini, maka ya paling tidak kalau kita memang tidak bisa
tidak bisa banyak melakukan sunnah. Nah, salah satu kita lakukan yang ringan yang memang mampu kita lakukan. Niatkan ketika melakukan suatu sunnah adalah nyontoh Rasul. Niatkan nyontoh Rasul. Mau pakai sendal kiri apa kanan dulu? Kanan. Kenapa kanan? Saya pakai sendal kanan dulu. Nyontoh Rasul. Mau makan, baca doa dulu, nyontoh Rasul. Mau bepergian, doa dulu, nyontoh Rasul. Mau keluar atau masuk ke kamar mandi, doa dulu, nyontoh Rasul. Pakai baju, lengan kanan dulu apa kiri dulu? Contoh siapa? Rasul. Semua kita nisbatkan kepada Rasulullah. Akhlaknya luar biasa. Akhlak Rasul itu luar biasa. Maka dengan kita mengenal Rasul, akhlaknya Rasul menjadikan kita itu semakin cinta. Seandainya ada seorang bapak yang punya anak perempuan. Seorang bapak punya anak perempuan. Anak perempuannya ini dilamar oleh seorang pemuda. Ya sudah diperbolehkan sih sama orang tua ini. Tapi kemudian orang tua ini menyelidiki bagaimana asal usul ataupun tindak tanduk perbuatan dari si pemuda. Datanglah ke kampungnya, nanya sama orang-orang di kampung si pemuda tersebut. Kemudian bertanya bagaimana sih si Fulan bin Fulan itu? Dari orang dia mendapatkan informasi begini. Oh, si Fulan bin Fulan itu seorang pemuda yang hafid Quran. Akhlaknya bagus. Dia terkenal sholat 5 waktunya senantiasa di masjid dan berjamaah. Dia itu baik sama semua orang, taat sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya, suka nolong orang. Kira-kira mau punya mantu model begini, dapat kabar seperti itu, semakin cinta dan semakin mantap apa tidak? Makin mantap. Karena apa? Karena kita semakin kenal. Nah, maka ketika kita mendapatkan kabar daripada akhlaknya Rasul, kita sudah cocok ini dengan Rasul di dalam hati kita. Tetapi dengan kita ngaji, kita mendapatkan informasi semakin banyak bagaimana bagusnya akhlaknya Rasul, tentu kita semakin mantap. Ini semakin mantap untuk menjadikan Rasulullah sebagai idola. Ini. Ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya akhlak, salah satu lagi akhlak daripada Rasul. Rasulullah itu salah satu akhlaknya adalah punya kesabaran yang luar biasa. Punya kesabaran yang luar biasa. Pernah suatu ketika Rasulullah itu ingin berdakwah. Datanglah beliau itu ke Taif, ke satu kota Taif. Yang jadi masalah adalah itu yang namanya Abu Jahal sudah mendahului datang ke Taif. Sudah dapat info kalau Rasul mau ke Taif, mendahului. Kemudian menyampaikan kepada orang-orang Taif, orang-orang Taif, hati-hati. Nanti akan datang seorang laki-laki, dia memang masih keponakan saya. Tapi hati-hati kalian, karena kalau orang ini datang namanya Muhammad. Kalau Muhammad datang, maka semua akan hancur. Masyarakat akan jadi ribut. Suami istri jadi ribut. Orang tua dengan anak jadi ribut. Semua jadi bermasalah karena Muhammad ini tukang sihir. Wah, dia membawa ajaran yang sesat. Wah, hati-hati kalian semua, jangan sampai kalian itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Wah, ini sudah dikasih dulu berita hoaxnya itu. Nah, jadi berita hoaxnya itu sudah dikatakan dulu ini. Maka semua orang itu sudah tahu, wah nanti mau datang berarti orangnya modelnya begini. Maka akhirnya beneran datang Rasulullah ke kota Taif, di mana ketika sampai di kota itu, singkat cerita, bukannya disambut dengan baik karena mau membawa keselamatan bagi orang-orang Taif,
Tetapi malah sebaliknya, sampai-sampai di situ Rasulullah itu justru malah dilempari batu, dipukuli. Rasulullah itu ditangkap, dipukuli itu. Nah, sampai ketika waktu itu akan dibunuh gitu. Akan dibunuh, ada seseorang yang memperingatkan, jangan dibunuh. Berbahaya itu kalau kita bunuh dia. Karena dia itu dari Bani Hashim. Kalau sampai kita bunuh dia, maka Bani Hashim pasti menuntut balas. Jadi prinsipnya keluarga itu, Bani itu kan masih keluarga ya. Prinsipnya kekeluargaan itu, entah dia itu kafir ataupun Muslim, pokoknya kalau dia diganggu, dia dibunuh, maka akan menuntut balas. Itu prinsipnya. Ini prinsipnya begitu. Maka jangan sampai kita bunuh itu yang namanya Muhammad, pasti kita itu akan dituntut balas itu. Ya sudah, berarti bagaimana ini? Ya sudah, kita lepas saja. Ketika mau melepas, gak sekedar dilepas itu. Tidak hanya sekedar dilepas. Rasulullah itu disuruh berjalan, dan di sisi kiri dan kanan jalan itu berdiri pemuda-pemuda yang tangguh itu. Berdiri pemuda-pemuda yang tangguh, yang ketika Rasul datang maju, maka satu pemuda maju memukul. Kemudian didorong Rasulullah itu ke jalan yang sebelah. Di situ ditangkap oleh satu pemuda lagi, dipukuli lagi, ditendang, kemudian dilempar lagi ke sini, terus sampai keluar gerbang kota Taif. Rasulullah itu dipukuli sampai luar biasa lemesnya itu. Maka malaikat itu saking geramnya itu, malaikat penjaga gunung itu sampai gak terima. Ya Rasul, biarkan itu, izinkan saya itu untuk mengambil gunung itu, biar saya timpakan ke kepala mereka itu. Tapi Rasul nggak mau. Bahkan Rasulullah itu mengambil serbannya dan menampung darah yang mengucur dari wajah mulianya. Nah, suatu ketika ada sahabat bertanya, ya Rasul, karena Rasul kalau setiap kali darahnya mengucur itu ditampung, entah pakai serbannya atau pakai tangan kemudian diusapkan ke dadanya. Yang penting tidak jatuh ke tanah. Kenapa seperti itu? Pernah ditanyakan oleh para sahabat. Apa kata Rasul? Karena kalau sampai satu tetes darahku jatuh ke bumi, maka bumi itu akan dilaknat oleh Allah. Nah, Rasulullah nggak mau. Bahkan ke orang-orang yang memusuhinya, yang menyiksanya, yang mencaci makinya, Rasulullah sabar. Bukan hanya seperti itu, Rasulullah bahkan mendoakan kebaikan. Ya Allah, mereka melakukan itu karena tidak tahu, maka saya berharap semoga akhirnya nanti dari mereka akan ada orang-orang yang akhirnya masuk Islam dan menjadi pembela-pembela agamamu. Kalaupun bukan dari mereka, maka dari keturunan mereka, dari anak-anak mereka. Kalaupun bukan anaknya, dari cucu mereka. Didoakan kebaikan, sudah disiksa, dicaci maki, masih mendoakan kebaikan. Saya tanya coba kalau kita,